Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya akan membuat program aplikasi yang terkoneksi dengan database MySQL Server, ya. Yang pertama yang perlu kita sediakan dan kita install itu MySQL Server, ya. Yes, versi 5 sekian. Terus yang kedua Navigate. Yang ketiga konektor net, ya. MySQL konektor net, ya, versi 69X. Oke. Setelah ketiga software ini kita install, ya, kita coba tes dulu, jalankan satu-satu. Yang pertama MySQL Server, ya. MySQL Server kita coba jalankan. Nah, itu ya. Di sini saya tidak mengajarkan bagaimana cara install dan lain sebagainya. Ini asumsinya MySQL Server sudah berhasil kita install. Terus yang kedua Navigate, ya. Ini saya buka Navigate. Ini oke, ya. Kita pakai Navigate 11. Oke. Setelah MySQL Server udah diinstal, terus Navigate juga sudah diinstal, sekarang kita akan coba mengkoneksikan atau menghubungkan MySQL Server dengan Navigate, ya, supaya nanti mudah merancang databasenya. Ini pilih koneksi, lalu MySQL, ya. Ini kita kasih nama MySQL Server 5X, ya. Ini IP addressnya 127.0.0.1, ya. Di sini passwordnya alpha, dia. Ini passwordnya adalah password MySQL Server, ya. Ini kita coba tes koneksi, berhasil, lalu oke, ya. Sorry. Ini. Nah, setelah berhasil terkoneksi, kita bisa buat database, ya. Cara buat databasenya tinggal klik kanan di nama koneksinya, new database, db latihan project database, ya. Latihan project database. Setelah membuat databasenya, sekarang kita buat tabelnya, ya. Pastikan databasenya aktif, ya. Ini warna hijau, ya. Kalau dia tidak aktif berarti dia ini lebih kurang dia warna grayscale atau warna abu-abu, ya. Ini cara buat tabelnya, tinggal klik kanan di tabel, new tabel, gitu, ya. Terus di sini name, nama, kelas misalnya, atau jenis kelamin, ya. Jenis kelamin, kelas, dan alamat. Ini tipe datanya kita taruh karakter, ya. Ini kita centang, name-nya panjangnya 10. Ini untuk primary key-nya. Nama kita masukin 50. Jenis kelamin ini kita pakai enum. Dia isinya laki dan perempuan. Kelas juga enum, isinya A, B, C. Alamat 150. Ini tinggal kita Ctrl S, kita kasih nama TBL
mahasiswa. Oke. Untuk membuka tabelnya tinggal klik 2 kali di tabelnya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan data ke tabel mahasiswa ini. Ini kita masukkan NIM-nya 0810 340096. Nama Muhammad Syahrir gitu ya. Ini jenis kelamin laki-laki, kelas A, alamat Jalan Darmayati Langko Lingsar. Ctrl S. Nah, seperti itu. Ini kita udah berhasil memasukkan data ke dalam tabelnya ya. Kita bisa tes di sini, Nah, ini DB latihan project database ya. DB latihan project database. So tabel. Nah, ini ada tabel mahasiswa. Terus kita coba tampilkan isinya. Select bintang from TBL mahasiswa. Nah, ini dia datanya. Oke. Kalau sudah buat database, sekarang kita saatnya membuat programnya ya. Ini kita tutup, ini kita minimize. Kita buat project baru. Ini new project. Ini kasih nama project database. Oke. Untuk mulai mengetikkan kode program, yang wajib kita install di sini adalah ini yang nomor 3, itu MySQL ConnectorNet ya. Ini berfungsi sebagai konektornya atau pengendaranya atau drivernya, supaya program aplikasi yang kita buat menggunakan VB.NET ini bisa terhubung dengan database yang telah kita buat di MySQL server ya. Oke, sekarang kita masukkan library-nya. Ini asumsinya MySQL ConnectorNet 6.9 ini sudah diinstal ya. Ini kita masukkan library-nya, project, add reference, terus browse. Saya install MySQL connectornya itu di drive C. Kalau saya install otomatis dia masuk di program file. Ini tinggal cari program file, klik 2 kali, lalu masuk ke folder MySQL ya. Ini kita ke bawah, kita lihat pelan-pelan MySQL. Nah, ini klik 2 kali, terus pilih MySQL ConnectorNet, klik 2 kali. Di sini pilih assemblage, terus pilih ini frameworknya ya, 245 ini frameworknya. Visual Studio 2010, 2012, 2013 dia sangat stabil jalan di framework 4 ya. Jadi kita pilih yang 4. Ini mysql.data.dll. Ini tinggal klik 2 kali. Nah, udah. Terus sekarang bagaimana kita mengetahui bahwa library tersebut sudah masuk? Kita tinggal klik show all file, lalu recent ya, lalu references. Ini dia masuk ya. Oke. Sekarang kita mulai mengetikkan kode program. Kita masuk ke view code-nya, klik kanan view code. Nah, di sini. Jadi library yang kita gunakan ini harus diinisialisasi, harus dideklarasikan, harus diimport terlebih dahulu di mana tempat kita ingin masukkan kode program koneksi itu ya. Ini kita import MySQL data.mysql client ya. Misalkan nanti dia nggak muncul, MySQL nggak muncul, itu kemungkinan MySQL.datanya ini dia nggak ada ya, library-nya ini nggak ada. Makanya nanti kalau saya spasi gitu ya, nah dia nggak muncul. Nah,
dan nanti tinggal dimasukkan library-nya. Oke, import MySQL. Terus selanjutnya kita mulai membuat kode program. Yang pertama, library MySQL ini di dalamnya banyak sekali fungsi-fungsi dan prosedur yang akan kita gunakan. Pertama, untuk koneksi database. Untuk koneksi database namanya adalah MySQL connection. Akan tetapi untuk penggunaannya kita harus membuatkan objeknya. Nggak bisa kita langsung memanggil MySQL tersebut ya. Kita harus buat objeknya. Pertama, ya, atributnya dim, kita masukkan misalnya objeknya, nama objeknya adalah con. Dia ini adalah objek dari MySQL connection ya. Dia ini berfungsi untuk mengkoneksikan database ya. Oke. Nah, setelah database sudah terkoneksi, pertanyaannya sekarang, saya ingin menampilkan tabel yang ada di database tersebut. Di dalam database itu banyak tabel, dan di dalam tabel itu banyak field atau banyak field dan record ya. Oke. Jadi untuk memilih salah satu tabel ataupun lebih nanti dalam berupa view ya, dalam bentuk view, kita menggunakan objek dari data adapter ya, MySQL data adapter. Kita kasih nama adp. Nah, ini untuk memilih tabel yang akan dieksekusi ya, atau ditampilkan. Oke. Nah, setelah memilih data tersebut, kan data itu kita ingin menampilkan di program kita. Dalam hal ini di form 1. Nah, yang objek kontrol yang akan kita gunakan untuk menampilkan tabel itu namanya adalah data grid view 1 ya, yang ini. Jadi data grid view 1 ini kita masukkan ke form 1. Saya buat doc in parent container. Tujuannya ketika saya memperbesar kecil form, nah data gridnya menyesuaikan atau mengikuti ya. Nah, ini namanya data grid view 1. Oke. MySQL connection untuk memilih database-nya. Setelah database didapat, gunakan MySQL adapter untuk memilih tabel yang ada di dalam database yang sudah terkoneksi tersebut. Akan tetapi untuk menampilkan ke data grid view itu harus dimasukkan ke dalam dataset ya. Jadi kita buat objek dataset di sini. Lalu kita buat prosedur. Kita kasih nama koneksi database ya. Oke. Yang pertama, kita harus mengetahui atau harus menampung semua atribut untuk koneksinya. Ya, ini yang pertama ada IP address atau server, port, username, password, dan yang terakhir database ya. Ini kita acuannya. Jadi di sini kita deklarasikan satu variabel. Nah, untuk apa? Untuk menampung daripada konfigurasi ini ya. Yang pertama server ya. Nah, jadi kayak gini. Server sama dengan 127.0.0.1. Username-nya bisa disingkat user ID atau UID ya, yaitu root. Terus selanjutnya password bisa disingkat pwd alfat ya. Nah, nanti kalian tinggal menyesuaikan dengan konfigurasi MySQL server kalian. Terus database nggak bisa disingkat db ya, langsung diketik database sama dengan db. Ini kita lihat databasenya, ini database-nya latihan project database ya. Database-nya itu db latihan project database.
dan yang terakhir portnya 3306. Udah. Nah, alamat tersebut supaya bisa dieksekusi harus dimasukkan ke konstruktor daripada objek koneksinya. Ya, caranya con sama dengan new MySQL connection, lalu masukkan di sini alamat data. Nah, untuk membuat posisinya supaya dia senantiasa dibuka kondisinya itu, kita harus cek kondisinya. Jika con ini pas dijalankan itu sama dengan ditutup atau posisinya ditutup, maka connya dibuka. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita tinggal jalankan. Tetapi kalau ini langsung dijalankan, tidak ada hasilnya nanti karena prosedur yang kita buat belum dipanggil di form load-nya ya. Ini kita panggil di form load call koneksi. Ini coba saya jalankan. Tapi di sini kan tidak ada informasi apapun yang berkaitan dengan connect atau tidaknya database tersebut. Jadi kita harus kasih informasi. Ya, misalkan informasinya itu kita ganti teksnya jadi connected. Nah, seperti itu. Coba jalankan. Nah, ini dia connected. Oke. Nah, terus selanjutnya saya ingin buktikan bahwa dia itu benar-benar connect gitu ya. Ini saya ganti aja nih. Passwordnya Al-Fatih misal. Saya salahin passwordnya, karena ini harusnya error. Coba. Pas dijalankan ini error ya, kodenya error, dan errornya itu langsung memberhentikan program. Kita tidak boleh membuat program seperti ini. Jadi kalau ada kasus seperti ini, kita harus menggunakan exception handle atau penanganan kesalahan. Nanti jika dia error, ditampilkan apa itu errornya, terus programnya itu tidak ditutup ya. Nah, itu kita gunakan try cat. Nah, nanti coding yang ini ditaruh antara try dan cat. Nah, sementara exceptionnya atau errornya nanti atau peringatannya nanti itu kita taruh di antara cat and try. Ini misal error. Nah, apa errornya gitu kan? Kita ambil exceptionnya. Ya. X maksudnya. Oke. Kita coba. Ini dia. Ya, ada pesan errornya, tetapi program tidak dihentikan. Ini tinggal tambahkan ke bawah. Nanti kalau dia nggak connect tinggal tambahin not connected. Oke, ini coba jalankan. Error. Nih, not connected. Ini saya perbaiki. Saya jalankan. Not connected.